Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yushriku wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru saya, wabil khusus pengurus DKM Mukhlishina Lahuddin yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Hadirin wal hadirat jamaah subuh akbar yang insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Sehat semuanya ibu-ibu, bapak-bapak? Siap mendengarkan tausiah? Masih ada yang ngantuk? Masih. Sudah rindu sarapan bubur? Insya Allah saya pertimbangkan tidak terlalu panjang. Kita semua berharap mudah-mudahan pagi ini kita berada dalam kondisi yang terbaik. Terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, sehingga apapun yang kita lalui pada subuh kali ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Pada ujungnya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Sebab ibu dan bapak, tidak ada kebahagiaan melampaui dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah. Nah, lalu jika muncul pertanyaan, manakah indikasi hamba yang dicintai oleh Allah? Di Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, wa ibadur rahman, hamba dari Allah ar-Rahman. Sebagian mufassir mengartikan hamba yang dicintai oleh Allah itu pertama, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, yakni mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Karena itu siapa saja di antara kita yang tinggi hati, sombong, merasa paling pintar, merasa paling hebat, kepalanya tidak masuk helm alias besar kepala, jangan sekali-kali kita berharap dicintai oleh Allah. Nah, maka kita harus mewaspadai hal apa saja yang bisa memantik diri kita itu menjadi orang yang tinggi hati.
Pertama, kata Syekh Ibrahim Basuni, al-ilmu. Karena ilmu. Kata Bapak Ustadz, bukankah Allah berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Di Al-Mujadalah ayat 11 menjawab, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata para mufassir, ayat itu belum titik, baru koma. Pertanyaannya, ilmu yang mana? Mohon maaf kalau ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar, lalu nganggap bodoh orang lain. Hati-hati, ilmu yang kita miliki alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati kita. Ternyata ilmu bisa memantik kita menjadi orang yang tinggi hati. Bapak dan Ibu, kesalahan orang-orang pintar nganggap orang lain bodoh. Dan kesalahan orang bodoh nganggap orang lain pintar. Tapi mending yang kedua. Ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa dukun disebut orang pintar? Saya bertanya Pak, bukan nyuruh merenung. Kenapa dukun disebut orang pintar? Sebab yang datangnya orang-orang bodoh. Syukuri kalau ibu dan bapak memiliki ilmu, tapi stop, jangan merasa paling pintar. Tapi harus seperti Rasulullah, pintar merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau kita memiliki ilmu, tapi stop, jangan merasa paling pandai. Tapi harus seperti Rasulullah, pandai merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau kita memiliki ilmu, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan merasa paling hebat. Tapi harus seperti Rasulullah, hebat merasakan perasaan orang lain. Sebab kalau ilmu menjebak kita menjadi orang yang merasa pandai, merasa pintar dan merasa hebat, hati-hati. Ilmu yang kita miliki alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah, tapi sangat berbahaya, bisa memantik kita menjadi orang yang tinggi hati. Satu. Yang kedua, hati seorang manusia bisa menjadi tinggi hingga ujungnya sulit kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim Basuni, karena al-amal wal ibadah. Bapak dan ibu rajin amal ibadah. Insya Allah seperti bapak dan ibu di Masjid Mukhlisin ini, semuanya rajin amal ibadah, amin. Saking rajin bapak amal ibadahnya, tahajudnya siang malam. Saking rajin ibadahnya, sholat duhanya siang malam. Bapak-bapak Jumatannya tiap hari. Ibu-ibu baca Qur'annya 40 juz ya. Saking rajin amal ibadahnya. Bapak-bapak kalau Jumatan tuh hari apa? Setelah Kemis ya. Jumatan tuh hari apa Pak? Jumat. Kalau upacara bendera hari apa? Senin. Kalau nyuci katel hari apa Pak? Bukan tiap hari, hari deng Pak ya. Tapi insya Allah sekarang mau tidak ada Mama Lemon. Bapak dan Ibu sekalian, begini. Syukuri kalau kita diberi kesempatan oleh Allah bisa beramal dan ibadah. Tapi stop, jangan menjebak kita menjadi orang yang merasa paling benar ibadahnya, lalu sibuk menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Kita itu diperintah oleh Allah untuk beribadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana cara kita beribadah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan dicampur adukan ibadah kita dengan kemusyrikan.
Sampai kapan kita beribadah itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus kita beribadah sampai yakin ajal menjemput kita semua. Tapi ternyata kita tidak diperintahkan untuk gemar menyalahkan praktik amal ibadah orang lain, terlebih ketika ada perbedaan antara apa yang kita praktekkan oleh ibadah kita juga yang dipraktekkan oleh orang lain. Sebab mohon maaf, serajin apapun kita beramal dan beribadah, tetapi kita rajin pula menyalahkan praktek amal ibadah orang lain, sebanyak apapun ibadah kita, kata para ulama, itu tidak akan ngangkat harkat dan martabat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati kita. Hati-hati. Kita jangan terjebak untuk mengklaim praktek ibadah kita yang paling benar, lalu sibuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Sebab itu bisa menjebak kita menjadi orang yang paling suci, menjadi orang yang paling soleh. Padahal kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah sekali-kali kalian menganggap diri kalian yang paling suci, yang paling benar. Kenapa? Huwa a'lamu bi ahlil birri minkum, karena Allah lebih tahu siapa yang terbaik di antara kita. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri paling suci. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bersih, siapa yang paling bertakwa di antara kita. Dua, yang ketiga, Bapak dan Ibu, kenapa hati seorang manusia itu bisa tinggi, ujung-ujungnya angkuh dan sombong, hingga sulit untuk dicintai oleh Allah? Yang ketiga, karena al-hasbu wan nasbu, status sosial dan keturunan. Bapak-bapak lahir dari keturunan orang terhormat, tetapi bapak tidak pandai menghormati orang lain. Ibu dan bapak memiliki status sosial yang tinggi, tapi gemar merendahkan orang lain. Hati-hati, seterhormat apapun turunan kita, kalau kita tidak pandai menghormati orang lain, itu tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah. Setinggi apapun status sosial kita, kalau kita gemar merendahkan orang lain, itu tidak akan membawa kita tinggi di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati kita. Tiga, yang keempat, Bapak dan Ibu, kenapa seorang manusia itu bisa tinggi hati? Yang keempat, karena al-jamal. Bapak Ibu, apa arti al-jamal? Kecantikan dan ketampanan. Saya tanya, ibu-ibu yang di belakang cantik atau tidak? Cantik, alhamdulillah. Ibu, cantik tuh ada tiga. Satu, cantik dari sananya. Dua, cantik dari dananya. Tiga, cantik dari kameranya. Kalau ibu yang mana? Cantik semua ya. Gak berani jujur bilang cantik dari kameranya. Mereka yang cantik dari kameranya itu disebut mukidi, muka kinclong editan. Pak Helmi, wajah perempuan sekarang tuh seperti naskah, diedit dulu baru diposting. Wajah ibu-ibu tuh penuh kepalsuan, ya, pipi dempulan, alis lukisan, bulu mata tempelan ya. Hati-hati ibu-ibu, sekarang musim hujan, takut alisnya luntur ya. Nah, insya Allah lah ibu-ibu di Mukhlisin mah cantiknya itu turunan ya, amin ya robbal alamin. Cantiknya itu turunan, maka pas ada tanjakan goreng deui ya. Nah, syukuri kalau ibu hari ini cantik. Tapi stop, jangan merasa paling cantik yang pada ujungnya gemar menghina orang lain. Merasa diri cantik lalu menggelitik dia untuk menghina orang lain. Ini bahaya ibu dan bapak kalau hidup merasa diri paling cantik. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ini yakin tidak berlaku universal, tidak bisa digeneralisasi. Ini hanya pengalaman saya saja Pak Helmi. Dulu di SMP Pak Helmi, di SD dulu. Di SD ada teman yang paling cantik.
Saya yakinlah bapak-bapak juga waktu di SD emut sahanu paling gelis Pak ya. Yakinlah bapak-bapak jujur lah ya. Satu. Di SMP ada juga teman saya yang paling cantik. Masih ingat sampai sekarang saya siapa di SMP yang paling cantik. Di aliyah juga sama. Sampai di perguruan tinggi. Seangkatan saya tahu Pak Helmi siapa yang paling cantik. Lalu suatu ketika ada reunian Pak. Waktu reunian SD, yang pertama kali kita cari itu siapa yang tercantik dulu. Ternyata Pak, teman saya yang di SD yang cantik itu nikahnya sudah 3 kali. Lalu di SMP ada reunian juga. Dicari oleh kita itu semua siapa yang cantik dulu itu dicari dan ketemu. Ternyata setelah mendengar riwayatnya, nikahnya sudah lebih dari 2 kali. Malah pernikahan ketiga konon katanya ada masalah. Yang spektakuler teman tercantik saya di Madrasah Aliyah di Garut, itu nikahnya sudah lebih dari 4 kali. Lalu saya berpikir kenapa teman-teman yang cantik itu pasangan hidupnya bongkar pasang. Lalu buka-bukalah hasil riset. Ternyata bisa jadi karena dia merasa dirinya cantik sehingga ketika ada prahara dalam rumah tangganya bukan fokus untuk mempertahankan rumah tangga tapi ego. Saya mah dicerai oleh kamu juga masih banyak laki-laki lain yang ngantri. Ujungnya rumah tangganya repot. Rumah tangganya piorok. Senang sekali gonta-ganti pasangan. Itulah bahayanya kalau kita merasa dirinya cantik. Maka pantas gening Pak, dulu Sumbang gening bertanya, nah kunaon nu gelis loba nu. Ibu-ibu menjawab sendiri. Ibu syukuri kalau kita hari ini cantik. Ya, bapak-bapak hoyong istrinya cantik. Hoyong kalau pingin Pak, rawat pakai skincare yang termahal. Jangan pingin istrinya cantik, perawatan pakai tepung sajiku. Cantik, enggak kriuk. Ya. Nah bapak-bapak juga sekarang kalau merasa diri tampan, kalau bapak-bapak tampan syukuri itu adalah anugerah. Bapak-bapak di Malaysia ini tampan enggak semuanya nih? Tampan insya Allah Pak Helmi ya. Ini disebutnya delta, deretan laki-laki tampan. Ya. Mudah-mudahan deltanya bukan deretan laki-laki tampilingan, bukan ya. Tapi stop merasa diri paling tampan. Dengan gemar menghina orang lain. Bapak mah aya orang lain anu badannya gendut. Ku bapak disebut gojali. Golongan jalmilin tuh. Orang lain kulitnya hitam. Ku bapak disebut perkutut. Perkumpulan kulit tutung. Ya. Stop, jangan gemar menghina. Dan kalau kita terjebak menjadi orang yang merasa paling tampan, ujung-ujungnya silahkan Bapak hasil riset-riset ringan bahwa ternyata pria pelaku selingkuh itu adalah dirinya yang merasa tampan. Aduh ibu-ibu, kalau bapaknya selingkuh, reksona saja setia setiap saat. Jadi kalau bapak selingkuh nggak malu sama bulu ketek gitu. Nah, ibu-ibu kalau suaminya selingkuh nanti sakit jangan dibawa ke dokter umum. Bawa saja ke dokter hewan. Kenapa? Sebab dalam dirinya sedang merasuk darah buaya gitu ya. Bapak dan Ibu, cantik dan tampan itu adalah anugerah. Syukuri, tapi hati-hati jangan menjebak kita merasa paling cantik dan merasa paling tampan. Sebab itu nanti akan ngepek terhadap tingginya hati. 4, yang kelima kita percepat. Kenapa hati seorang manusia itu bisa tinggi? Saur Syekh Ibrahim Basuni, al-ghina wal mal. Karena kepemilikan harta dan kekayaan. Bapak dan Ibu mohon maaf, kalau harta yang kita miliki itu menjebak kita menjadi orang yang takabur, lalu kita miskin tasyakur kepada Allah. Para ulama memetaforkan harta itu begitu hina. Ad-dunya jipah. Harta dunia yang kita sombongkan itu seperti bangke, watoli, buha, kilab. Dan kita orang yang mencarinya persis seperti anjing-anjing kelaparan. Hina. Tapi jangan kecil hati.
Ketika harta dunia yang kita miliki bisa membimbing kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, maka para ulama memetaforkan harta kita begitu mulia. Ad-dunya majra'atul akhirah. Harta dunia yang kita miliki adalah tanaman yang hasilnya akan kita panen di akhirat nanti. Jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Ibu-ibu punya harta, Bu? Saya mau tanya, ibu, harta yang paling berharga bagi ibu itu apa? Bukan keluarga. Harta berharga bagi emak-emak sekarang itu Tupperware. So, kalau bapak ke kantor bawa Tupperware, lupa tadi canak apa yang diterima dari istri bapak. Kuliah gratis, apa? Luar biasa itu mangkluk yang bernama Tupperware itu ya. Oke, syukuri. Jangan sekali-kali kepemilikan harta kita menjadi orang yang menjebak kita menjadi orang yang sombong. Tapi bapak dan ibu, rada wajar kalau ada orang kaya sombong. Wajar. Kenapa? Sebab dia orang kaya. Gelis, kasep, benghar, rada sombong, wajar. Tapi ini ada orang yang miskin, goreng, hirup, sombong lagi. Wah, ini tedunya ke akhirat. Ini kalau dimuhlisin ada orang yang miskin terus sombong, punten pak ulah wakadi kubur lamun can maut. Kubur kalau can maut. Masya Allah, bapak dan ibu, kalau kita punya harta tidak takabur, tapi harta itu membimbing kita untuk produktif dalam tasyakur, kita itu akan merasakan, jangankan ketika banyak, sedikit saja harta kita itu luar biasa nikmatnya. Tetapi ketika kita takabur, hilang rasa syukur kita kepada Allah. Jangankan ketika harta kita sedikit, harta kita banyak saja itu tidak terasa nikmatnya. Hingga muncul banyak ironi. Tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Banyak mereka yang merasa kemiskinan di tengah tumpukan harta dan kekayaannya. Orang lain masalah itu busung lapar, dia justru bermasalah ketika busung dolar. Kenapa hilang rasa syukurnya? Kan ada cerita apa? Antara raja yang serakah dan patih yang gemar sekali bersyukur. Kata si raja kasih patih, "Patih, aing hayang nginum." "Nginum naon tuan raja?" "Nginum susu." "Pan aing teh raja." Cek si patih, tuan raja teu aya susu mah aya ge banrek, mung banrek malada uyup ku sia diinum ku si patih. Saha nu wareg Pak, raja atau patih? Patih. Gorowok deui, "Patih, aing hayang cau." "Cau naon tuan raja?" "Cau raja." "Pan aing teh raja." "Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli." Cek raja nu saraka, mung cau muli mah getek hakan ku sia didahar ku si patih. Saha dinu wareg Pak? Patih. Cek si raja patih dipikir-pikir, maneh nu wareg, aing mah teu kadaharna naon, dasar serakah, tukeran patih, ayeuna mah aing jadi patih, maneh jadi raja. Cek si patih, siapa takut tuan raja, rolling jabatan Pak, patih naik jadi raja, raja turun jadi patih. Si patih raja anyar ngagorok kasih raja nu jadi patih anyar, "Patih, aing hayang nginum." "Nginum naon tuan raja?" "Nginum susu." "Pan aing teh raja anyar." "Teu aya tuan raja, susu mah aya ge banrek." "Paduli teuing, susu banrek ku aing diuyup." Gorowok deui, "Patih, aing hayang cau." "Cau naon tuan raja?" "Cau raja." "Pan aing teh raja ajar." "Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli." "Paduli teuing, cau raja cau muli ku aing dihakan." Jadi mereka yang tidak pandai bersyukur, hidupnya terus serakah kupur nikmat, tidak akan pernah merasakan nikmat Allah. Yang lebih berbahaya, hartanya itu sebanyak apapun yang dia miliki bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Yang keenam, ibu bapak,
Kenapa hati seorang manusia itu bisa tinggi, ujung-ujungnya keras, hingga Allah tidak mencintainya? Karena al-atba wal ansor, merasa banyak penolong, merasa banyak pengikut, merasa banyak penggemar. Punten, kalau kiai merasa banyak santrinya, kalau ustadz merasa banyak pengikutnya, kalau guru merasa banyak muridnya, kalau pimpinan merasa banyak stafnya, kalau influencer merasa banyak followernya, lalu angkuh tidak rengkuh, baik di hadapan Allah maupun sesama. Hati-hati, sahur Syekh Ibrahim Basuni, santri kita yang banyak itu tidak akan membawa kita terhormat dan mulia di hadapan Allah. Murid atau jamaah kita yang banyak dan menggemari kita itu tidak akan membawa kita mulia di hadapan Allah. Atau bawahan juga followers kita yang banyak itu tidak akan membawa kita mulia di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati kita. Bapak-bapak begini, kalau diberi ilmu merasa paling pintar lalu nganggap bodoh orang lain, diberi kesempatan beramal ibadah malah gemar menyalahkan praktek amal ibadah orang lain, lahir dari keturunan terhormat malah tidak pandai menghormati orang lain, diberi status sosial yang tinggi malah gemar merendahkan orang lain, diberi kecantikan dan ketampanan malah produktif menghina orang lain, diberi harta kekayaan dan pengikut yang banyak malah angkuh bukan rengkuh. Perhatikan kata Allah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Setelah itu Allah akan membuat hati kita begitu keras, kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan hati kita bisa keras melebihi batu. Kira-kira kalau hati kita keras melebihi batu, itu bahaya atau tidak, Pak? Sangat berbahaya. Paling tidak di antara indikasi bahayanya, nanti hati kita akan bergeser kualitasnya degradatif menjadi kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hati kita berpenyakit itu bahaya. Kenapa? Sebab pertama, kalau hati kita itu sakit, sulit diobatinya. Ibu-ibu yang di belakang pernah sakit hati? Pernah. Di mana sakitnya itu, Bu? Di sini. Di mana-mana sakitnya itu. Bahkan punten, di orang Sunda masuk aya babasaan lah menyeri hati teh gini. Aing mah cadu mungku pagulutuk haram dempak pabalatak nepi karup ku padung rap ku lemah dituruban ku taneuh berem lamun aing ngahampura kasia goblok gitu kan. Kenapa? Sabab aing nyeri hati. Sulit kalau hati sakit itu untuk kita obati. Tapi kalau kita biarkan tidak kita obati, itu juga lebih berbahaya. Yuk kita bacakan ayatnya bersama-sama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Pada hati mereka ada penyakit, sulit diobati lalu dibiarkan. Maka Allah akan menambah penyakit hati yang lainnya. Sudah sakit ditambah penyakit hati yang lainnya. Maka itu potensial hati kita turun degradatif kualitasnya menjadi kolbun mayyitun, hati yang mati. Ibu bapak, kalau hati kita mati, diyakinkan oleh para ulama kita sudah mati sebelum mati. Kalau hati kita mati, wujuduhu keadamihi, adanya kita persis seperti tidak adanya. Kenapa? Sebab mereka diberi mata, tapi mata mereka buta dari ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga, tapi telinga mereka tuli dari petunjuk Allah. Mereka pun diberi hati, tetapi mereka mengunci hati-hatinya dari petunjuk Allah. Bila sampai pada kutub itu, ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sadis daripada binatang.
Bila kita melebihi binatang, bahkan lebih kejam daripada binatang, pertanyaannya, apakah kita akan dicintai oleh Allah? Agak sulit. Maka kembali Bapak dan Ibu, agar kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, marilah kita hidup di muka bumi ini dengan rendah hati. Jangan sombong, jangan takabur. Satu, teras gentong Bapak Ibu. Masih ada waktu Pak Helwi? Masih. Buburnya belum datang? Belum ya. Yang kedua, Pak, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila kita dinyinyirin oleh orang lain, bila kita dijahilin oleh orang lain, apabila kita dijutekin, kata ibu-ibu mah, oleh orang lain, apabila kita dihina, dipitnah, direndahkan oleh orang lain, kita tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama, kita menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Apunten anu kasuhun, hampura anu kateda, weninggalih nu dipamri, jemar manah nu dipenta, nada agung cukup lumur, nada jemar pangampura tisadayana. Ketika kita dihina oleh orang lain, kita membalas dengan hinaan balik. Ketika kita dijahilin oleh orang lain, kita balas dengan aksi serupa. Ketika kita direndahkan oleh orang lain, kita membalas dengan merendahkan balik. Agak sulit kita untuk dicintai oleh Allah. Saya ingin bertanya, yang kedua ini berat atau ringan, Pak? Sangat berat. Rata-rata kita, kalau kita dihina orang lain, kita ingin menghina balik. Kalau kita dimarahin sama orang lain, kita ingin membalas menghina balik. Rumit. Tapi memang kata Ali bin Abi Thalib, untuk yang kedua ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tapi juga tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Ini yang terjadi di negara kita hari ini, Pak. Setelah ada medsos, kita ini menjadi kaum sumbu pendek. Gampang sekali terpantik emosi dan amarah kita. Hingga keluarlah dari mulut kita cacian, makian, kata-kata yang bernuansa konfliktual, yang rasis dan lain sebagainya. Maka muncul pertanyaan yang terpenting, apa yang harus kita lakukan agar ketika orang lain menghina kita, kita punya inner power, kita punya inner energy, kita punya inner teacher, kita punya inner wisdom untuk bisa meresponnya bukan dengan hal serupa. Kata para ulama, pertama, Pak, belajarlah untuk pandai menahan amarah. Karena sumbernya dari sana. Saya mau tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah dengar nggak riwayat Bilal bin Rabah? Halo, bapak-bapak, saya bertanya bukan nyuruh merenung ini. Pak, Bilal bin Rabah itu salah seorang budak yang Rasul sudah bermimpi, seringkali memimpikan Bilal bin Rabah itu dikejar-kejar oleh bidadari surga. Bahkan Rasul seringkali mendengar bunyi tarumpah atau sendal Bilal itu sudah melangkah di surga. Pertanyaannya, kenapa Bilal yang budak si buruk rupa itu menjadi penghuni surga? Di antara jawabannya karena Bilal seringkali melanggengkan wudhu. Jadi kalau batal wudhu, dia perbaharui kembali. Ya. Lalu diteliti kenapa Bilal seringkali memanjangkan wudhunya, karena ada kasus yang dialami Bilal. Apa kasusnya? Bilal seringkali dicaci maki. Bilal seringkali dibully oleh penduduk di sekitarnya pada saat itu. Hingga datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amarah di dada saya ini begitu membuncah. Pingin sekali saya marah. Kata Rasulullah, kenapa kamu pingin marah? Si fulan, semuanya menghina saya ya Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? La taghdab. Janganlah engkau marah Bilal. Kenapa? Walakal jannah, maka untukmu adalah surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya
tidak tahan terus-menerus dicaci dan dimaki. Saya pingin sekali marah. Gimana kata Rasulullah? Amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Dan api itu akan kalah oleh air. Karena itu idza ghadiba ahadukum, jika datang amarah menjemput kalian semua, falyatawaddo, maka kalian berwudu. Wuduklah Bilal untuk meredam amarahmu, kata Rasulullah. Abdas. Sehingga ketika Bilal akan marah, beliau wudu. Akan marah, beliau wudu. Tapi ternyata Pak, karena bulian dan cacian tidak pernah berhenti, Bilal kekeh pingin marah. Hingga datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak tahan. Saya sudah berwudu tapi nggak tahan, terus menerus dihina. Kata Rasulullah, gimana? Amarah itu datangnya dari setan. Setan itu takut sama sekali oleh Allah. Karena itu idza ghadiba ahadukum, jika amarah membuncah dalam dadamu, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baca isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah untuk bisa mengendalikan setan. Tapi Pak, Bilal sudah wudu, sudah juga baca isti'adah, tapi kekeh yang menghinanya begitu banyak. Datang lagi pada Rasulullah, saya pingin marah ya Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? Bilal, supaya tidak fokus kebencian pada objek yang memantik amarahmu, maka gonta-ganti posisi. Jadi Pak, kalau lagi amarah kata Rasul gonta-ganti posisi. Kalau amarah datang lagi kita berdiri, Bapak duduk. Maka kalau duduk masih ingat saja pada objek emosi, kata Rasul berbaring tiduran. Supaya santai. Kalau masih tiduran tetap aja ada amarah, maka kata Rasulullah jalan. Maka Pak, kalau ibu-ibu minta jalan-jalan, bisa jadi itu karena sudah banyak amarah di hatinya ya. Maka kabulkan. Ibu-ibu suka jalan-jalan? Oh, suka jalan-jalan. Tapi ingat Bu, di antara istri yang baik itu adalah istri yang tidak banyak jalan-jalan. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu banyak jalan-jalan, khawatir nanti kaki ibu keseleo. Kalau keseleo maka tidak ada sorga bagi anaknya. Maka ibu-ibu jangan banyak jalan-jalan, ngajedog saja ya. Oh, sekarang ke Aljabar Pak Helmi di kompleks saya juga repot, yang turun dari kereta itu begitu banyak ya, macet dan lain sebagainya. Ini karena jalan-jalan. Jadi sorga anak itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu, kalau sorga seorang istri di mana? Sorga istri itu di telapak kaki suami. Jadi ibu, kalau suami ibu nendang, ibu jangan ngeles, sebab itu tendangan dari sorga ya. Jangan, itu mah Pak Helmi, itu mah KDRT ya. Kayak Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Nah ibu-ibu, pelajaran dari Lesti Kejora supaya tidak terjadi KDRT, jadi istri itu jangan terlalu kurus. Sebab kalau kurus nanti mudah dibanting ya oleh suaminya. Nah, jadi gonta-ganti posisi Pak, biar slow. Dan begini Bapak-bapak, ada cerita, suami istri mau tidur, sudah malam. Sebelum tidur istrinya ngecas handphone. Lampu kamar dimatikan. Tiba-tiba setengah 12 malam, dari handphone istrinya datang notifikasi, tirilik. Tirilik. Itu bunyi apa Pak? Bunyi saya Pak itu. Itu ada bunyi notifikasi SMS. Suaminya bangun, lalu dilihat handphone istrinya Pak, ngambek sebab di handphone istrinya ada tulisan beautiful. Kata suaminya, saha tengah puting jumplang jembling, ngirim SMS beautiful segala. Dibangunin istrinya. Hudang, kata suaminya. Ayah naon ayah, saha puting jumplang jembling, ngirim SMS pakai beautifulan segala. Istrinya kaget, dilihat handphonenya itu. Kata istrinya, ayah sok entong berdiri, duduk meh santai. Duduk, ulah berdiri meh santai meh slow. Suaminya duduk, setelah duduk, sok ayah sekarang baca. Pas dibaca ternyata tulisannya bukan beautiful tapi baterai full. Jadi Pak, bisa jadi kalau lagi amarah tulisan baterai full jadi beautiful. Pipa saya.
Maka kata Rasul, gonta-ganti posisi. Setelah gonta-ganti posisi, kekeh masih fokus pada objek yang memantik emosi kita. Bilal datang lagi pada Rasulullah. Kata Rasul, Bilal, idza ghadiba ahadukum, jika amarah semakin membuncah, emosi semakin tinggi, palyaskut, jempe ngomong, tong loba omong. Pak, bahaya kalau lagi amarah omongan kita umbar, itu bahaya. Diam, kata Rasulullah. Bilal bisa menahan diam itu, tapi Bilal curhat lagi, ya Rasulullah, alhamdulillah saya bisa nahan amarah, tidak mau bicara ke sana kemari, tapi saya itu begitu sedih hingga air mata saya menetes. Gimana kata Rasulullah? Air mata yang menetes karena menahan amarah, khawatir kalau tidak ditahan nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, ditahan amarahnya lalu sedih dan meneteskan air mata. Itulah di antara air mata yang diharamkan disentuh oleh api neraka. Bapak rek ngambek nih ke seseorang, tapi khawatir tidak baik, ditahan amarah itu, bapak diam, lalu ujungnya bapak tidak tahan meneteskan air mata bapak itu diharamkan disentuh api neraka. Ibu-ibu pernah menangis? Sering ya. Kenapa ibu menangis? Nyeri hati itu bapak-bapak dengerin. Bapak-bapak pernah menangis? Oh, sehebat apapun laki-laki pasti akan meneteskan air mata kalau matanya dicolok ya. Pasti kita menangis. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi yang pertama supaya kita bisa merespon emosi yang terpantik di dalam hati kita, hingga kita bisa merespon cacian dan makian dengan kata-kata yang penuh kedamaian, belajarlah pondasinya dari menahan amarah. Sisanya yang kedua, latih lisan kita untuk lisanan latifan, berkata-kata yang lembut. Jadi biasakan Pak, pada saat bicara jangan kasar. Biasakan pada saat bicara jangan rasis. Biasakan pada saat bicara jangan tegeg seorang Sunda, tapi harus lemah lembut. Ini saya pernah baca salah satu jurnal yang terindeks Scopus juga. Penulis itu melakukan riset secara seksama. Yang dirisetnya sederhana Pak. Kenapa anak-anak SMK di Indonesia hobi tawuran? Bapak-bapak ada yang alumni SMK? Kenapa hobi tawuran? Ternyata setelah diteliti, karena itu dipantik dari gaya komunikasi mereka yang rasis. Kan bermula berantem tuh dari apa? Dari omongan. Lalu diriset kembali, kenapa gaya komunikasi mereka tidak baik? Di antara jawaban mereka, karena mereka meniru gaya komunikasi orang tuanya di rumah. Punten Pak, sehebat apapun sekolah, tapi kalau di rumah tidak match dengan sekolah, tidak matching, apalagi tidak mirroring dengan kebijakan atau kurikulum di sekolah, tidak akan pernah bisa mencetak anak kita menjadi yang baik. Bapak-bapak punten, kita itu seringkali gagal nyuruh anak kita berbuat baik. Seringkali gagal. Saudara bapak, buru kena sholat, hayo we main Mobile Legend. Teteh geus maghrib sholat, hayo we nonton drakor. Seringkali gagal, tapi catat, anak tidak pernah gagal meniru apapun yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua di rumah ngomongnya kasar, anaknya juga akan ngomong kasar. Itu. Ini hati-hati. Maka Bapak dan Ibu, gaya komunikasi yang lemah lembut harus diterapkan di rumah. Minimal misalnya panggil istri Bapak dengan panggil kehormatan, dengan panggilan yang mulia. Ibu-ibu dipanggil oleh suaminya gimana? Oh sayang, jangan bangga dulu ibu dipanggil sayang. Sebab makanan yang jatuh belum 5 menit juga disebut sayang. Apalagi seorang suami say tong waka atau kudu beres. Bisi maksudnya say itu saiton. Ya. Ibu manggil ke suami beb, juga romantis. Padahal makna beb itu beban ya. Kan ayah aki-aki teh kan ini yang manggil nini atau apa manggilnya itu, sayang buatin teh, sayang buatin kopi, sayang buatin minum. Cek incuna aki meni romen spring bed kan ini manggil sayang, cek akina lain romantis tapi aing poho deui saha ngaran ini maneh.
gitu ya. Tuh pilih maksudnya gitu. Bapak dan Ibu yang praktekkan gaya komunikasi yang respektif ya. Kan kalau kita di rumah kasar, khawatir anak-anak kita kasar. Karena kita di rumah konfliktual, anak kita akan niru konflik. Kan ada anak sekolah, terlambat datang sekolah. Kata bu guru, kenapa kamu terlambat? Sebab bu guru, ayah dan ibu berantem. Ayah sama bunda kamu berantem? Iya bu guru, kenapa berantem? Dan kenapa kamu ngelihat? Sulit bu guru. Sulit gimana? Karena sepatu saya bu guru. Apa hubungannya dengan sepatu? Sepatu yang kanan dipegang ayah, sepatu yang kiri dipegang ibu. Jadi lamun ayah dan ibunya di rumah berantem, anaknya di sekolah akan berantem. Maka Bapak dan Ibu, mulai gaya komunikasi yang santun kita terapkan di rumah kita supaya dicontoh oleh anak-anak kita. Berikutnya kita percepat, hamba yang dicintai oleh Allah itu walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah, yakni mereka yang menyisihkan sebagian waktu malamnya untuk ruku dan sujud menghadap Allah dalam sholat tahajud. Itu harus kita jaga, itu akan dicintai oleh Allah. Berikutnya walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama, yakni mereka yang menghadirkan Allah dalam doa-doanya. Pak, sehebat apapun kita, kehebatan kita itu terbatas, apalagi kalau tidak hebat. Sepintar apapun kita, kepintaran kita itu terbatas, apalagi kalau tidak pintar. Maka hidup ini jangan sendirian. Lelah, capek, libatkan Allah dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Hadirkan Allah dalam doa-doa kita. Yang terakhir, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang apabila dianugerahi rizki oleh Allah, mereka belanjakan dan belanjanya lam yusrifu, tidak boros, tidak berlebihan. Saya mau tanya, yang boros dalam belanja sekarang bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu kata bapak-bapak ya. Atau kata bapak-bapak, kata ibu-ibu juga sama bapak-bapak. Hati-hati ibu bapak, jangan boros. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Hati-hati, apalagi sekarang ibu-ibu banyak belanja online. Pak Helmi, yang dicintai emak-emak sekarang itu bukan firman Allah dan sabda Rasulullah, tapi sabda kurir yang berdiri tegak di depan pintu rumahnya sembari berkata paket. Nah itu ibu-ibu yang disukai. Tapi ibu-ibu wajar kalau sering belanja. Ini bapak-bapak ikut-ikutan belanja online. Stop Pak lah ya. Tetangga saya belanja online tertipu Pak bapak-bapak. Belanjanya beli alat pembesar gagaduhan. Bayar jutaan rupiah. Pas dikirim paketnya unboxing di rumah. Ternyata barangnya itu kaca pembesar. Nah itu hati-hati. Yang kedua, walam yakturu. Tapi di sisi lain pada saat belanja tuh jangan kikir, jangan bahil, ya. Tapi wakana baina dzalika qawama, saat belanja tuh harus proporsional, di satu sisi tidak boros, di sisi lain tidak kikir. Apa ukuran proporsional itu? Kita belanja berdasarkan pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Sebab kalau berbasis keinginan, keinginan tuh seperti bayang-bayang, tidak ada ujungnya. Kalau terus mengejar keinginan, banyak sekali masalah. Seperti apa sekarang? Bank emok, bank keliling, bank apalagi sejumlah yang gitu. Bapak-bapak, saya kemarin baca salah satu artikel, di antara kasus perceraian terbesar hari ini, sebut saja di Bandung Barat kasusnya itu bukan disebabkan karena kemiskinan kurang ekonomi. Ternyata karena persoalan bank keliling itu. Suaminya pegawai yang bagus, banyak gaji, tapi istrinya terlilit hutang ke bank keliling seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena tadi boros, belanjanya bukan berdasarkan pada kebutuhan, tapi pada keinginan. Terlilitlah hutang sama bank-bank seperti itu, akhirnya cerai. Jadi perceraian juga banyak disebabkan oleh bank keliling, oleh bank emok, oleh pinjol, pinjaman online hari ini. Itu penyebab angka perceraian. Makanya hati-hati, ini menurut saya ini sangat berbahaya ya. Di kompleks saya sudah banyak sekali korban dan rumah tangganya jelas pasti hancur itu. Salah satu kasusnya karena terlilit hutang di bank-bank seperti itu bermuara dari sifat boros. Ibu dan Bapak, nggak terasa lama juga ya saya bicara.
kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk hidup di muka bumi ini dengan rendah hati, diberi kekuatan untuk merespon apapun yang tidak disukai dengan kata-kata yang penuh kedamaian, diberi kekuatan untuk menyisihkan sebagian waktu malam untuk sholat tahajud dan qiyamul lail, juga diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadirkan Allah dalam doa-doa, dan apabila kita belanja kita proporsional. Hingga dengan demikian mudah-mudahan kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Al-hadih niyah wa likulli natin sholih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.